Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menemukan minat dan passion agar sukses dalam karir atau bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Raden Rizka Mutiara Rasid, lahir di Jakarta 14 Juni 1997. Saya mengambil jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Ayo kalian coba bisa perkenalan diri dulu satu-satu. Pertama dari Syifa. Boleh. Iya, perkenalkan nama saya Syifa Sabila dari kelas A 2015. Hobinya apa sih, Pak? Hobinya nonton DVD. Oh, di rumahnya punya DVD berarti. Ya, sekarang lanjut ke Dinda. Iya, nama saya Dinda Fahmi Imaniar dari PLSP 2015. Hobi saya nonton drama Korea. Berarti filmnya banyak. Ya udah bagi-bagi ya, Dinda. Bisa aja ternyata. Sekarang Nabila. Nama saya Nabila dari kelas 11 B 2015. Hobinya membaca. Wih, berarti bukunya banyak. Apa punya perpus di rumahnya? Sekarang terakhir Nadila. Ya, perkenalkan saya Nadila Suwati dari PLSB 2016. Hobi saya nonton drakor, makan, membaca, minum. Tapi badannya nggak gede-gede ya. Ini udah gede Hobinya ya, makan. Admin ini udah gede, Min. Ya udahlah ya. Puasa nggak boleh makan. Terus sekarang kita mau langsung lanjut materi nih. Tadi kan udah tahu tuh judulnya, yaitu menemukan minat dan passion agar sukses dalam karir atau bisnis. Kalian ada yang udah tahu gimana cara menemukan minat dan passion biar kalian sukses dalam karir di pekerjaan atau di bisnis kalian? Coba yang bisa jawab salah satu atau yang lainnya, tapi saya nggak mau nunjuk biar ada kesadaran diri. Siapa yang mau duluan? Jadi kayak misalnya Kalau menurut saya sih kayak bisa aja sih kayak kita lihat contoh kayak kreasi-kreasi di YouTube atau enggak baca-baca buku bagaimana sih cara berbisnis itu seperti apa, terus dari orang-orang juga nanya-nanya kayak gitu lah pokoknya lah, Min. ya udah, semoga Nadila bisa sukses dalam Amin, ya karir Allah. atau bisnis. Amin, ya Allah. Biar bisa punya uang banyak, beli HP baru. Jangan disebutin itu, Pak Min. Oh iya. Sekarang siapa? Ganti-gantian. Siapa duluan? Masih ada 3 orang lagi. Hai Sipa, Nadila udah. Dinda, Nabila, ayo apa? Dila kan udah jawab tadi. Gimana? Iya kan tadi bilang Nadila udah, Nabila belum. Coba siapa? Kok diem? Siapa aja? Serah ya, bebas boleh. Siapa aja? Bebas. Siapa duluan? Menemukan minat dan passion agar sukses dalam karir dan atau bisnis. Itu Ayo. berarti kita harus menganalisis diri sendiri, di mana sih kita minat, apa sih kita punya passion itu apa, supaya kita bisa fokus dalam karir kita tuh fokusnya kemana. Sudah fokusnya ke karir ya, jangan ke fokus yang lain. Fokusnya ke
fokus pacaran ya. Ya nggak boleh fokus pacaran. Ntar aja kalau udah gede nikah ya. Coba Ini bercanda mulu nih. sekarang ini biar waktunya lama dong. Si Pak sama Dinda, ya Dinda dulu boleh. Ya, masuk dari menemukan minat dan passion agar sukses dalam karir tersebut. Jadi kita itu ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan minat kita sampai kita dekat sukses dan dekat dalam karir itu sendiri atau bisnis itu sendiri. Jadi ngelakuin apa yang kita sukai dan kita minati. Oh jadi kayak bisa di hobi ya, hobi kan disukain. Udah bagus, Dinda bagus. Sifat terakhir. Ya, kalau menurut saya menemukan minat dan passion agar sukses dalam karir atau bisnis itu pertama dari kemauan kita dulu. Kalau kita udah mau melakukan sukses, kita pasti bisa ngelakuinnya. Tapi dari kalian udah ada niat belum buat menuju sukses itu sendiri? Pasti dong, Min. Tapi coba kan udah ada niat, tapi menurut kalian udah ngelaksanain belum dari yang diniatin itu? Coba. Belum ada modal Min. Yaudah nanti admin modalin. Alhamdulillah. Benerin ya, Min. Balik modal. Bercanda ding. Ya udah, sekarang lanjut ke materi. Ke materi ya, tadi kan judul, sekarang materi. Nah, jadi kalau kalian mau sukses itu pertama itu kalian harus ada kemauan dulu. Nah, kalau udah ada kemauan pasti udah otomatis bakalan bisa namanya nerima resiko kan. Nah, kalau nerima resiko baru deh sukses. Kayak seperti di PowerPoint itu, lihat kayak gambar ikan itu, dia mau menuju sukses ke tempat yang lebih baik, yang lebih luas, dia harus loncat dulu sampai resikonya dia jatuh nggak bisa napas, mungkin bisa mati. Baru dia masuk ke akuarium yang lebih luas itu. Jadi seenggaknya kalian udah ada niat, harus menerima resikonya, baru deh sukses itu berjalan lancar. Nah, cara menemukan minat sama passion yang pertama itu mulai dengan observasi atau kalian mengamati. Bisa misalnya kalian hobinya apa, terus bisa dijadiin buat nemuin minat sama passion. Misalnya jalan-jalan, kan sama otomatis kalau jalan-jalan itu kan observasi ya, jadi bisa mengamati ke jalan-jalanan. Terus kedua, melihat dan berpikir. Jadi habis ngelihat, dipikirin tuh maunya minat sama passionnya apa. Nah, yang ketiga, cari yang sesuai dengan minat. Jadi kalau misalnya udah nemu tempatnya, nah kalian sesuaiin dulu sama minat kalian itu masuk apa enggak. Dan jangan lupa gunain imajinasinya buat memikirkan nanti ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya, apakah itu mengamati? Beda ya antara mengamati sama melihat. Nah, kalau ngamatin itu pertamanya ada niat dulu. Yang kedua berusaha mengingat. Jadi misalnya udah niat ke sana nih, terus habis itu kan mengingat tempat yang udah dikunjungin. Yang ketiga mencoba memahami. Habis dipahamin, terus kan dengan mengamati kita mengetahui perbedaan. Nah, terus kata mengamati, kita dapat mengamati apa yang kita minati. Nah, apa yang diamati? Yang pertama itu orang atau individu, atau bisa kelompok atau komunitas. Kayak misalnya individu orangnya sendiri-sendiri, kalau kelompok kan bisa berbarengan. Nah, komunitas kayak geng gitu, sekelompok kayak pertemuan sama orang-orang. Nah, di orang itu pertama kita bisa lihat karakteristiknya, yang kedua interaksinya, yang ketiga perilaku, yang keempat rutinitas, dan yang kelima reaksi. Nah, kedua selanjutnya yang diamati itu adalah settingan fisik atau bangunan atau bentuk. Jadi kayak langsung pas dilihat itu udah kelihatan bentuknya seperti apa.
Yang ketiga, keadaan lingkungan. Bisa dilihat di keadaan lingkungannya. Misalnya lingkungannya itu keadaannya baik atau buruk. Maaf ya, itu sebenarnya bawahnya ada lagi, cuman pas di setting di sini hilang. Iya, nggak apa-apa, Min. Tulis aja, Min. Tapi saya hafal sih, ya hafal. Ya udah, tulis aja, Min. Oh ya, selanjutnya itu adalah kan harusnya keadaan, lingkungan, sama artefak, produk atau fisik. Nah, semoga aja dapat dimengerti. Nah, selanjutnya kita ke meningkatkan kemampuan berimajinasi. Jadi meningkatkan kemampuan berimajinasi itu ada 3 cara. Yang pertama itu mendengarkan musik atau lirik lagu. Nah, musiknya itu nggak harus musik yang misalnya kayak musik klasik, bisa dengan musik yang lain. Misalnya dengan musik rock bisa berimajinasi dengan keadaan lagi konser rock. Tuh. Nah, kelewat. Yang kedua itu membaca buku fiksi. Jadi rajin-rajin membaca buku biar biar kemampuan berimajinasinya itu kemampuan imajinasinya itu bisa tinggi, bisa meluas kemana-mana. Nah, yang ketiga itu membayangkan bentuk, kayak bentuk nih, bayangin bentuknya gimana, terus membayangkan Ayam ya? iya, rasa kan, kalau rasa kan ini nih, Ya, rasanya itu kan bisa buah seperti ini, terus bisa bau ayam. Membayangkan bentuk ayam. bau ayam, terus bisa mendengar. Nah, yang lanjut. Ya Allah, ya udah, itu anggurnya segar nih kayaknya. Kiwi no ada. Iya, kiwi, stroberi, ayam goreng. Oh ya, jangan ngomongin makanan, nanti lapar. Masih jam berapa nih? Masih jam 2, setengah 3 lah. Selanjutnya keterampilan percaya diri. Nah, keterampilan percaya diri, hal paling penting dalam hidup ini adalah percaya diri. Jadi kita mau ngelakuin sesuatu apapun, kita harus mulai dengan kepercayaan diri. Jadi orang tuh harus percaya diri dulu. Pasti nanti bakalan enak tuh melakukan apa aja. Selanjutnya, mengapa percaya diri disebut keterampilan? Ada yang tahu? Coba satu-satu bisa jawab. Saya nggak mau nunjuk lagi. Tadi juga nggak nunjuk sih. Ya udah, bisa orangnya bisa ini masing-masing. Coba siapa yang mau berpendapat dulu? Mengapa percayaan diri disebut keterampilan? Apa, ayo? Ada yang bisa jawab? Siapa dulu? Apa ya? Ayo. Siapa dulu? Kenapa nggak ngerti? Coba yang lain yang bisa. Ya, keterampilannya harus sesuai yang kita itu kan mau. Kalau misalkan keterampilan yang nggak mau yang kita yang nggak kita inginkan, pasti kepercayaan dirinya juga kurang kan buat kita pilih itu aja. Ya, coba contohnya seperti apa? Contohnya misalnya gue ngelakuin apa nih ya, yang gak gue sukain. Mungkin Nari suka nari. Iya, nari gue gak suka. Nari deh, contohnya nari. Iya. Misalnya gue gak suka nari, terus saya dipaksa suruh nari gitu kan, jadi gak bisa dong. Saya harus dipaksa gitu, kepercayaannya juga pasti kurang kepercayaan diri lah buat tampil di depan orang. Seperti itu, Min. Ya, coba yang lain. Siapa? Mungkin dengan percaya dirinya bisa disebut keterampilan.
Mengapa kepercayaan diri disebut keterampilan? Karena nggak semua orang punya kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu pasti ada kiat-kiatnya untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu disebut keterampilan. Setuju nih. Karena semua orang nggak tahu. Nilai saya nih Syifa. Yes. Karena semua orang juga nggak punya keterampilan itu kali ya. Semuanya orang bisa bikin apa-apa juga. Coba saya nanya kalian satu-satu, keterampilan apa yang kalian miliki? Keterampilan apa ya? Main qasidah mungkin? Onda-onda mau onda bisa lewat Nyanyi atau ngaji? Coba nyanyi. Bisa nyanyi keterampilan. Anjay, nyanyi apa gue? Nyanyi apa aja? di dangdut. Ya, Di dangdut. calon dangdut akademi nih. Bisa. Gue nyanyi aja ya, di kosidahan aja. Oh bisa berarti. Ya udah bagus. Coba yang lain, bisa gak? Apa keterampilannya? Misalnya menulis cerpen, bikin ngomongin orang gibah bukan keterampilan. Itu salah besar. kita sebut yang ada puasa. Lanjut nih. Ya udah next aja lah. Karena keterampilan itu dapat dilatih. Jadi walaupun misalnya kalian gak suka nari nih kan, kayak tadi Nadila gak suka nari, tapi dia kan pengen kayak itu disebut keterampilan juga. Nah itu bisa dilatih tuh, nanti latihan nari biar bisa, nanti kan dilatih kan, otomatis nanti kan bakalan jago kan larinya. Jadi nanti kalian bisa nari itu dijadiin keterampilan buat kayak tampil di mana-mana, bisa menghasilkan juga. Itu bisa jadi kunci suksesnya, beruang, nanti jadi punya duit banyak. Nah cara ngelatihnya itu ada 3. Yang pertama itu pengulangan. Gak mungkin kan cuman sekali latihan kita langsung jago, otomatis harus ngulang-ngulang terus biar makin ilmunya makin nambah dan kita terbiasa. Dan kedua, berhenti bicara ke diri sendiri yang negatif. Misalnya kalian bicara nih, gue nggak bisa, gue belum jago, nggak mampu. Nah itu namanya udah bicara negatif, jadinya pasti bakalan nggak bisa sama sekali karena udah negatif duluan. Nah ketiga itu lakukan perilaku yang positif. Jadi bikin keterampilannya itu yang positif, jangan yang negatif, biar berhikmah juga. Siapa tahu nanti itu bisa menghasilkan untuk penghasilan. Nah, yang harus Anda cari adalah pertama itu nilai yang Anda pegang, apa yang penting bagimu. Misalnya kekayaan, status, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua itu minat. Pertama itu apa yang kamu suka untuk lakukan. Misalnya memotret, bermain, sepak bola, bersosialisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kepribadian. Apa yang mendorong atau memotivasi, ciri pribadi, kebutuhan, atau sikap. Yang terakhir, keterampilan. Apa yang kamu bisa lakukan dengan baik. Misalnya bicara depan publik, program komputer, memimpin. Nah, keterampilan ini yang dapat menghasilkan nih. Misalnya bicara depan publik bisa jadi presenter. Program komputer bisa buka tempat komputer, atau buka warnet lah, bisa memimpin, bisa jadi presiden, kan enak tuh, berduit semua. Memimpin barisan, paskib kali ah. Tampilannya tuh mimpin basket. Iya sih. Nah kesimpulannya nih, yang itu tuh ada temukan karir atau bidang usaha yang cocok dengan dirimu berdasarkan pertama nilai hidup. Jadi kalau misalnya kalian mau nemuin karir atau bidang usaha yang cocok sama kalian, harus tentuin dulu nilai hidupnya kayak gimana, terus harus sesuaiin sama minat kalian, terus sama kepribadian kalian, sama keterampilan. Misalnya kalian pengen sukses dengan membuka kayak toko cabang atau online shop, tapi kalian nggak ada minat di situ, terus kepribadiannya nggak cocok
sama keterampilannya. Misalnya kepribadiannya nggak sabar ngadepin orang yang nanya-nanya doang tapi beli kagak. Kan biasanya kan banyak yang gitu kayak gitu kan. Pasti nah, itu ya itu belum cocok tandanya. Sebenarnya sih udah apa presentasinya, cuman kali ini buka sesi tanya jawab, tapi nanyanya ngomong aja. Oke. Ngomong aja Min. Ya ngetik juga ya udah sambil ngetik juga boleh biar nggak kedengeran. Gantian berarti ya kalau mau ngomong sama gantian berarti ya. Siapa dulu yang mau? Siapa? Ayo ganti-gantian. Dari dia dulu. Dari dia dulu. Ayo Dinda. Sambil ketik aja ya. Ngomong sambil ketik gitu. Coba ngomong. Saya mau nanya, jadi apa saja cara melatih bisa sendiri? Jadi kan banyak tuh orang yang waktunya lebih sendiri, jadi termasuk orang Ini caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan Dinda. Ada 3. Yang pertama itu pengulangan. Yang kedua berhenti bicara ke diri sendiri yang negatif. Yang ketiga lakukan perlakuan positif. Coba dari yang 3 ini yang masih yang mana yang masih belum dipahamin biar bisa dijelasin lagi. Yang mana? Yang kedua, berhenti bicara ke diri sendiri yang negatif. Nah, itu tuh kayak misalnya kayak tadi. Misalnya ya udah deh ke yang lebih gampang aja ya, kayak misalnya jualan. Kalau jualan itu kan misalnya kalian nih mau jualan kue, tapi kalian mikir, kue buatannya nggak enak, mungkin nanti nggak ada yang mau. Nah, itu kan otomatis sudah negatif kan. Jadinya nanti yang ada emang malah bakalan nggak laku itu kuenya. Kecuali kita dari awalnya niatnya kayak misalnya, oh iya pasti laku nih, buatan gue enak katanya gitu. Pasti nanti kalian dapat pelanggannya bakalan banyak. Gimana? Oke. Siapa lagi selanjutnya? Ayo. Saya mau bertanya Min. Saya Nadila Sumawati dari PLSP Rimba. Ya sekalian ngetik aja Bu Dinda biar bisa dibaca. Siapa Nadila biar bisa dibaca. Bagaimana sih caranya menemukan minat dan passion? Saya kan susah banget tuh yang tadi minat. Nih, ada di slide juga sebelumnya. Bagaimana menemukan minat dan passion. Nah, ini ada 4. Yang pertama, mulai dengan observasi, yaitu mengamati. Yang kedua, melihat dan berpikir. Yang ketiga, cari yang sesuai dengan minat. Nah, yang keempat, gunakan imajinasi. Nah, dari keempat ini, yang mana yang belum dipahamin? Gunakan imajinasi maksudnya? Oh, jadi kayak misalnya kalian kan maksudnya ya contohnya kayak jualan lagi sih. Misalnya kan kalian jualan nih, kan itu otomatis kan punya uang kan. Nah, nanti pasti kalian berimajinasi, nih gue punya uang banyak buat beli apa, misalnya bisa buat beli mobil, beli rumah, bisa buat beli HP baru kan, kayak yang di mau Nadila kan beli HP baru. Saya mulu sih Min, itunya Min. Nanti tadi yang ngomongnya maunya beli HP baru. Gimana? Ya oke, terima kasih Min. Oke. Ayo coba siapa selanjutnya mau nanya? Ya, saya dari sekolah Fadila dari Iya sekalian diketik ya Bu Sipah. Maafin ya, saya mau bertanya nih, yang lanjutin yang tadi, gimana sih caranya ningkatin kemampuan imajinasi? Terima kasih. Oh, meningkatkan kemampuan imajinasi. Ningkatinnya itu
Bisa, pertama kan kayak tadi yang udah dijelasin. Pertama itu bisa mendengarkan musik lirik lagu. Nah, yang kedua membaca buku fiksi. Yang ketiga itu membayangkan bentuk, rasa, bau, dan mendengar. Nah, dari ketiga itu yang mana yang belum dipahami? Coba jelasin semua. Pusing, banyak banget ya. Ya udah, yang pertama itu kan kayak mendengarkan musik. Kayak tadi kan kalau dengerin musik itu bisa apa? Dengerin musik apa aja. Misalnya Sipa sukanya musik apa? Sipa sukanya musik apa? Musik Korea. Oh, kirain musik galau. Oh, Korea. Nah, dari musik Korea itu kalian bisa berimajinasi. Imajinasi kalau kalian tuh lagi di Korea, berangan-angan, dengerin lagu itu bisa jadi di Korea. Iya, ntar dibayangannya opa-opa terus. Nah, yang kedua kan membaca buku fiksi. Kayak tadi di awal tuh bilang kalau baca buku fiksi, misalnya buku apa aja yang bisa kalian baca. Misalnya buku cerita. Buku ceritanya itu kayak tentang lagi di horor. Nah, otomatis kalian pasti kayak ngebayangin, saya mau ke kamar mandi, ya ada apa tuh di atas gitu. Pasti nanti mikirnya kayak gitu. Atau kalian mau ke kamar lagi, tahu-tahu tiba-tiba pas nengok ke kanan ada ikutan. Iya kan, itu horor. Makanya jangan baca buku horor. Buku komedi aja biar bisa ketawa-tawa sendiri. Tapi jangan tergila. Iya, jangan nanti kayak orang gila. Terus yang ketiga, membayangkan bentuk, rasa, bau, mendengar. Nah, bisa bayangin bentuk. Kalian bisa ngebayangin bentuk tuh kayak yang di Korea juga. Bayangin bentuk gedung di Korea. Ntar kalian ke Korea, ke sono, tahu kan tempatnya gimana. Terus ngebayangin rasanya, wah di Korea pasti enak nih, dingin, pakai jaket tebel, pakai shawl, anjay. Terus apa? Bisa nyium bau di sono. Kan masa di Korea ya bau opa kan? Gak mungkin di Korea bau ayam. Di Korea ada ayam nggak? Ada kali ada ayam gitu. Ayam, ya udah ntar coba cium ayamnya bau gak kayak ayam di Jakarta. Siapa tahu kan ayamnya inian kena salju mulu beku. Iya, jadinya ayamnya beku ya. Kocak. Terus mendengar. Nah, dengerin tuh suara-suara opa di luar nyanyi. Bayangin bisa, pasti seneng kan nanti. Pasti pada pengen langsung ke sono. Ya udah, habis ini kita OTW ya sama adminnya. Ya, onta emang ke Arab. Ya udah, sekarang siapa yang belum? Nabila. Gimana sih Pak jawabannya? Terima kasih admin. Apa saja cara melatih kepercayaan diri dan apa sih hubungan imajinasi dengan minat dan passion? Apa saja cara melatih kepercayaan diri? Nih, cara melatih kepercayaan diri itu bisa dengan ini mah sama kayak tadi ya jawab pertanyaannya. Caranya kan bisa itu, yang pertama kayak pengulangan, kedua berhenti bicara diri sendiri, bicara ke diri sendiri dengan negatif, dan tiga melakukan perlakuan positif. Nah, ini tadi pertanyaannya hampir sama kayak Dinda. Dan apa sih hubungan imajinasi dengan minat dan passion? Nah, kalau imajinasi itu kan otomatis kita kayak mikir kan, imajinasi itu kayak kebayang-bayang gitu loh. Jadi bayangan, misalnya nanti kayak tadi yang mau ke Korea itu kan kita ngebayangin, otomatis kita kan ke Korea, nanti terus pas ke Korea bisa dilihat tuh kayak gimana di sana, itu dengan cara itu aja, imajinasi doang. Padahal itu imajinasi doang, belum pasti, belum beneran itu ada. Terus hubungannya sama minat sama passion. Nah, hubungannya mungkin kalau minat kan bisa, jadi nanti kita langsung ada niat buat kesana kan. Nah, siapa tahu kita bisa membangun karir atau bisnisnya di tempat tersebut. Apakah belum paham? Udah, admin. Terima kasih. Oke, terus nggak ada yang mau nanya lagi? Apa ada yang mau ditanya lagi? Mungkin adminnya bisa jawab.
mungkin, tapi belum tentu sih. Coba aja, coba yang kalian belum pahami di mana, biar nanya-nanya lagi. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Ya, apa? Sekalian diketik aja. Saya mau nanya tentang yang menemukan minat dan passion itu yang melihat dan apa ya? Oh iya nih. Kalau menemukan minat dan passion itu kan pertama kan kita harus ada ini dulu kan, apa namanya, harus mau nemuin minat sama passion itu kan kita harus ada kemauan dulu sama niat kan. Terus nanti kan Dinda nanyanya yang kedua, melihat dan berpikir. Kayak tadi mau nemuin minat, misalnya kalian mau buka toko nih, kan otomatis kalian harus survei dulu kan ke tempatnya, misalnya ke Pasar Sunan Giri. Lihat di Pasar Sunan Giri ada toko yang kosong nggak? Pas udah dilihat, nah mikir tuh, kira-kira gue cocok nggak ya di sini? Kira-kira orang-orang banyak nggak ya yang bakalan datang ke sini? Kita tuh harus nyari juga yang strategis tempatnya, biar orang-orang banyak datang. Udah ngerti Dinda? Ayo, siapa lagi? Tadi aku nanya Min itu. Oh ya, bagaimana caranya memotivasi orang yang tidak punya minat dan kepercayaan diri kurang? Itu maksudnya kepercayaan diri juga kurang. Itulah pokoknya Min. Ya, mungkin gini nih, misalnya kalian bisa deketin dia dulu. Kan cara motivasinya dulu ya. Pertama, misalnya kalian mulai deketin itu orang itu misalnya kayak udah nggak punya gairah buat hidup ya. Kan kelihatan tuh orang-orang nggak punya gairah buat hidup, cuma kayak ke kampus kuliah terus udah pulang lagi. Coba aja kayak ikut-ikut organisasi, mungkin itu bisa bikin dia sibuk, terus lama-lama dia punya motivasi, gue mau nih kayak temen gue. Jangan kayak misalnya di organisasi itu kan kita pasti kan punya teman-teman hebat kan, otomatis kita kan kayak ngiri gitu, pengen kayak dia tapi nggak bisa. Nah, kalian harus sekuat tenaga buat bikin motivasi buat diri sendiri. Nah, buat kepercayaan diri kurang, kayak tadi buat kepercayaan diri kurang itu kayak mulai sering-sering kayak ngelatih, kayak misalnya mana tadi nih, kayak pengulangan terus. Kayak misalnya kita ada teman lagi presentasi nih di kelas, coba buat percaya diri kan otomatis ditanya kan, ada yang mau nanya. Nah, kalian coba angkat tangan buat nanya ke orang yang presentasi. Nah, otomatis kan nanti kan kalian berdiri kan, terus pasti diliatin sama teman-teman kalian. Nah, itu udah termasuk menumbuhkan rasa percayaan diri. Gimana Nadila? Oke Min, terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya Min, Iya, mau nanya apa sih, Pak? nah, gimana sih cara memperkecil resiko yang ada dalam menuju kesuksesan? Ya, gimana ya? Gimana sih cara memperkecil resiko? Nah, ngecilin resikonya itu sih tergantung dari diri kita sendiri. Kita itu pokoknya kita harus bisa nyimbangin yang namanya resiko sama buat sukses. Tapi emang rata-rata kalau mau sukses itu harus ada resikonya. Kayak misalnya nih dalam berjualan, saya ngasih contohnya diri saya sendiri aja dah ya. Nih kan saya kan punya kayak bisnis atau usaha. Nah, itu resikonya itu keseringan kayak misalnya teman minjem uang kita, atau enggak dia beli barang kita tapi enggak diambil-ambil. Itu tuh sedih sumpah. Tapi itu namanya cobaan kan, itu namanya resiko. Iya, itu namanya resiko juga. Jadinya kita kayak otomatis barang yang dia beli mau kita kemanain, mau kita pakai sendiri atau kita buang. Apalagi kalau nggak cocok gitu. Kalau mau kasih orang, mending orangnya ada yang mau. Nah, gimana coba Sipa? Jadi pokoknya dalam mau menuju sukses itu emang harus ada resiko. Tapi ngecilinnya itu ya susah. Cuman kalau dijalanin terus-terusan, dihadapin resikonya, pasti nanti bakalan sukses ke depannya.
Terima kasih admin. Oke, sama-sama. Ya, siapa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Mimin, kan kalau menemukan minat dan passion itu pasti ada motivasi ya. Ya. Dan sumber motivasi itu bisa dari apa saja sih, Min? Oh iya, sumber motivasi. Sebenarnya sumber motivasi itu bisa dari orang tua. Saya orang tua kalian tergantung nih kalian maunya dari mau minat, kan orang tua suka ada yang nggak setuju kan sama minat atau apa passion kalian, tapi kalian harus bisa buktiin ke orang tua kalau kalian tuh bisa. Nah, walaupun kalian awalnya belum dapat motivasi dari orang tua, ya udah kalian motivasi dari diri sendiri dulu, bisa dari teman terdekat atau dari sang kekasih, asik. Terus nanti pas kekasih doi, iya. Terus nanti kalau udah dimotivasi kan kalian semangat tuh buat ngejalaninnya. Nah, pas udah semangat gitu, kalian buktiin ke orang tua kalau kalian bisa dengan menjalankan minat dan passion ini, kalian bisa sukses. Nah, bisa ngebanggain orang tua dan ngasih penghasilan kalian buat orang tua. Jadi kayak sistem kayak orang tua dulu ngasih ke kalian, sekarang kalian bisa ngasih orang tua gitu. Gimana Nabila? Sudah, terima kasih admin. Yeay, akhirnya apa ada yang mau menanyakan lagi? Oh ya, sekarang adminnya mau minta refleksi dari kalian dari materi yang udah admin jelasin. Kalian bisa refleksi kembali. Ayo, siapa dulu? Silahkan ngirim. Biar nanti adminnya bacain. Masih ditunggu. Ya, siapa cepat dia dapat. Lagi pada ngetik nih. Wow, cukup. Belum ada yang nge-share nih. Nah, Ginda berkata, jadi sangat penting dalam menemukan minat dan passion agar sukses dengan melihat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dalam diri sendiri. Ya, gue ke itu lagi. Nah, itu bagus. Kenapa? Kan tadi gue mau diantar mau ini. Ya udah, lanjutin. Iya, itu gak refleksi itu. Udah, lanjutin lagi. Terus apa-apa, nah, langsung koreksi. Iya. Tapi gue kayaknya coba aduk deh refleksi. Ituan deh. Enggak, ntar aja. Itu salah berarti gue. Jadi itu Dinda dapat lihat kemampuannya sama keterampilannya dalam milik sendiri. Ya udah, semoga Dinda punya keterampilan sama kemampuan buat mensukseskan diri sendiri. Terus ya Nabila, kita harus dapat mengembangkan minat dan passion melalui kiat-kiat yang sudah dijelaskan oleh admin, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan berimajinasi dan lain-lain. Ya udah, silahkan Nabila tumbuhkan dalam diri sendiri dan buatlah sugesti untuk diri kalian itu biar kalian bisa sukses. Nabila refleksi. Menurut saya cara penyampaian presentasinya sangat baik dan sangat jelas. Penyampaian materinya juga sangat dimengerti, tapi ada kendala kurang gedenya suaranya yang membuat kita ngantuk. Mungkin kurang gede suara gara-gara volume laptopnya kecil kali. Kayaknya udah boleh kecilin kan. Ya udah, nanti Nadila laptopnya suaranya gedein ya. Terus Siva Ini digedein, bukan volume laptopnya, bukan laptopnya yang digedein. Terus kalau Syifa, menurut saya dengan menemukan minat dan passion, kita dapat lebih sukses dalam karir atau bisnis, karena karir itu berasal dalam diri kita sendiri. Yaudah Syifa, sekarang harus
mulai menumbuhkan karir itu biar nanti sukses di karir atau bisnisnya. Oke. Nah, apa ada lagi? Sudah. Baik, Min, semangat kalian. Semangat udah Min. Terus sekarang jadi kesimpulannya itu ini nggak jalan-jalan. Kesimpulannya itu menemukan minat dan passion sangat penting agar kalian sukses di kemudian hari. Jadi kalian harus bisa nemuin minat sama passion kalian mulai dari sekarang, biar pas mudanya kalian udah tahu minat dan passionnya, nanti pas tuanya jadi tinggal menjalankan. Mungkin jangan pas tua sih, udah pas dewasa kalian mulai menjalani. Dan pesan-kesannya buat kalian, admin pengen kalian sukses, admin pengen kalian bisa nemuin minat dan passionnya dari sekarang, biar nanti kalian tinggal jalanin aja. Pas sudah ngejalanin otomatis kan kalian nanti bakalan bisa buka usaha sendiri dan bisa membanggakan orang tua, biar orang tuanya senang. Oke Min. Ya, sekarang kesan-kesannya buat admin bisa kalian tulis. Ayo, biar admin bisa bisa berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Akhirnya kalian sudah mengirimkan saya pesan dan kesan. Akan saya baca dulu. Ini pertama dari Siva. Kesannya, penjelasannya sudah bagus, adminnya baik dan sabar ya. Ya iyalah, wajib itu mah. Terus pesannya, semangat terus adminnya, always semangat biar sukses. Terus dari Dinda, kesan-pesan, kesannya sangat menarik, sangat seru sekali belajar dengan materi, menemukan minat dan passion. Pesannya, miminnya suaranya kelembutan jadi aus saya. Ya udah, nanti saya kasih minum. Itu di samping ada pacar Cina, bisa diminum. Masih ada pacar Cina. Nah, terus dari Nabila, pembelajaran yang sangat menyenangkan dan materinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih admin. Iya, sama-sama. Dari Nadila, sangat senang ikut pembelajaran dengan admin Rizka, anjay. Materinya sangat membangun sekali. Yaudah, jangan tiduran. Membuat saya lebih tahu tentang minat dan passion. Pesannya, adminnya baik, sehat terus ya Min, semangat, amin. Makasih. Kalian gak mau kirim-kirim doa buat admin? Ayo kita doakan Doa semoga kita semua sukses. Amin. Semoga kalian sukses ya. Ya ampun. Buka puasa. Jangan doa buka puasa, belum beduk. Asar aja belum. Sekarang baru jam 3. Oke Min, udah Min. Belum, tak dulu, masih lama tahu. Di sini apa ya Min? Habis ini sih pengennya penutupan. Pengennya ice breaking, cuman adminnya belum ada ide buat ice breaking di laptop seperti apa. Harusnya admin nyari dulu nih di YouTube. Masa kita harus searching dulu? Nggak sempet, adminnya sibuk. Kasih So sibuk admin. ke papa, kali-kali sibuk. Mungkin materinya udah cukup kali ya. Apa masih kalian udah pada paham semua? Sudah Min, Sudah paham apa sudah ngantuk? Apa sudah lapar? Ayo. campur aduk Min. Ya udah, mungkin adminnya cuma bisa ngejelasin sampai 16 slide, dan itu juga ada pembuka, penutup, jadinya nggak full materi karena otomatis semua punya kekurangan yang disengaja atau tidak sengaja. Dan semoga kalian bisa paham sama yang admin jelasin, dan kalian bisa sukses dalam karir atau bisnis dan bisa nemuin minat dan passion kalian. Admin sih pengennya kalian suksesnya dari sekarang, dari muda-muda gini. Mungkin kalian udah ada yang punya usaha sendiri, mungkin itu bisa ditingkatin jadi usaha yang cukup besar. Mungkin bisa jadi ya yang bermanfaat lah buat nusa bangsa. Siap Min.
Mungkin sekarang bulan puasa kalian bisa jualan buat buka puasa. Itu bisa buat minat dan passion, siapa tahu nanti jadi koki handal. Amin. Buat keluarga ya, Min. Iya, masakin buat keluarga kalian kelak. Siapa tahu kalian nanti habis presentasi nikah. Iya. Enggak, adminnya masih lama. Nanti nyari jodohnya dulu. Ya udah. Kayaknya udah aja deh. Iya, Min. Udah lelah ya kalian ya? Ya, adminnya juga udah lelah. Ya udah, sekian presentasi dari admin. Kita buka dulu slide terakhir. Slide terakhir itu penutupan dengan ucapan terima kasih. Dan itu banyak bahasa-bahasanya, kalian bisa baca Admin sendiri. jago ya, admin ya. Iya, syukron. Arigato. Ron kasih Ron. Igado, jadi ingat bacaan gado-gado. Ya. Mecin itu kayak Itu kebanyakan baca makan mecit nanti bego. Igado. Igado. Ya udah. Igado. Sebenarnya itu terusannya, cuman ketutupan dan itu bahasa Jerman. Artinya terima kasih. Itu sebenarnya bukan igado tapi ada terusannya, tapi ketutupan gambar tuh ketutupan mukanya. Syukuran. Ya udahlah. Udah ya. Udah, kalian pasti capek ngomong mulu, dengerin suara admin gak jelas. Udah, semoga yang mendengarkan, memahami, melihat, bisa paham. Sekian presentasi dari admin, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.